Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal dalam sebuah hadis, "Arihna biha ya Bilal." Arihna biha ya Bilal, tentramkanlah hati kita ini wahai Bilal dengan solat. Ya, artinya dunia ini penuh dengan kesibukan. Kapan kita merasa tentram dan tenang? Ketika solat. Sehingga bahasanya arihna biha, tentramkanlah hati kami ini, hati kita semua ini wahai Bilal dengan melaksanakan solat. Tentram dari apa? Dari kesibukan dunia, nggak habis-habis dunia. Jadi ketika sholat itu tentram di situ hati itu sendiri. Apa persiapannya? Persiapannya yaitu pertama, kita berwudu itu sendiri. Ini persiapan sholat. Sehingga generasi awal itu ketika ditanya, bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ketika dia berwudu, Imam Ali juga radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, wajah itu berubah. Kemudian ditanya, jawabannya apa? Akan bertemu, berjumpa dengan siapa dan akan menghadap pada siapa kita setelah ini. Jadi saat-saat wudu pun berubah. Olehnya itu wudu pun harus dilakukan dengan rapi dan dengan benar. Ya. Kalau wudunya berantakan, yakin sholatnya pun berantakan. Sudah. Ya. Kalau sebelum persiapan membangun rumah, persiapannya pun berantakan, bangun rumahnya juga berantakan juga. Apa persiapan membangun rumah? Gambarnya sudah jelas. Nanti akan dipasang apa namanya, fondasinya sejauh mana, bangunan berapa lantai, kekuatannya, itu semua dipersiapkan semuanya. Coba lihat kalau orang-orang yang bangun rumah tanpa ada persiapan, tanpa ada gambar, kacau. Jadi dibongkar di sini, jadi berantakan. Olehnya itu sebelum sholat pun perhatikan wudu dulu. Bagaimana cara berwudunya dengan benar? Ya. Mana yang mesti dibasuh, mana yang mesti diusap, mana sunat-sunat wudu, mana ini, semua dilakukan dengan benar. Kelihatan pasti juga sholatnya akan bagus. Bagaimana setelah wudu dia berdoa, kemudian persiapan ke masjid, kemudian sunnah-sunnah dilakukan antara adzan dan iqamah, dan nah itu kalau persiapannya bagus. Menyiapkan sunnah-sunnah, ada siwak disiapkan juga. Ini tanda-tanda ya sholatnya pun akan rapi juga. Itu pendekatan awal sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, saya nggak akan ceritakan secara detail, itu sebagai gambaran. Yang namanya sholat pun, mendirikan sholat perlu persiapan, sebagaimana kita membangun rumah pun perlu persiapan yang matang. Nah, di sini dijelaskan masalah khusyuk, masalah hudurul qalb, kehadiran hati. Jadi kalau dikatakan khusyuk, ya benar-benar hati ini tanpa bagaimana yakin, merasa dia akan berhadapan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan takut di hati, perasaan rindu, perasaan-perasaan yang cemas dan khawatir, serta harapan juga ada di situ. Di hati itu semua ada. Ya. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, khusyuk tadi sudah jelaskan di hati. Al-khauf min Allah di sini, ketakutan pada Allah, khawatir. Ya, kemudian di situ harapan tinggi. Kemudian ketakutan ada, kekhawatiran sholat tidak diterima, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hudurul qalb. Jadi hati itu berasa dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, walaupun engkau tidak sanggup untuk melihatnya, anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau pasti dan tidak mampu untuk melihatnya, pasti Allah akan melihat kamu. Fa innahu yarak, Allah akan melihatmu. Nah, disinilah pentingnya hati itu betul-betul merasa menghadap kepada Allah, yakin dia. Itu yang pertama. Jadi kalau hudurul qalb di situ, kehadiran hati
kemudian hati itu kemana-mana, berarti hatinya tidak hadir. Jasadnya ada di masjid, tapi hatinya keliling kemana-mana, berarti al-qalbu lam yahduru. Hatinya tidak hadir di masjid. Ya. Yang kedua, jadi hudurul qalb, ada multifatul qalb. Hati tidak merasa atau berada di tempat lain kecuali di situ. Jadi tidak boleh ada iltifat. Artinya iltifat itu memalingkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya harus Allah Subhanahu wa taala ada di hatinya. Ini hadir, berarti hadir hatinya. Tapi kalau di hati ini ke tempat yang lain, berarti hudur di sini tidak ada. Hudurul qalb. Kemudian juga kalau mata juga ngelihat ke sana kemari, berarti tubuhnya ini, jawarihnya ini, anggota tubuhnya juga tidak hadir. Dan dua-duanya dilarang. Dua-duanya itu dilarang dan tidak dibenarkan seseorang yang menghadap kepada Allah yang kemudian hati dan anggota tubuhnya itu kemana-mana. Sebab kalau itu terjadi, disinilah gangguan setan itu sudah terjadi pada diri seseorang tersebut. Nanti akan dijelaskan secara detail. Jadi yang pertama, untuk kita menjaga dan mendirikan sholat dengan benar, di sini pentingnya khusyuk. Ya, kemudian hati pun hadir. Kemudian tadabburul qiraah. Jadi yang dia baca itu ditadabburi. Tapi mungkin ada seseorang yang tidak paham maknanya, tapi dibaca ayat per ayat. Contoh umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadabbur, satu ayat per ayat dibaca. Ya, jadi kelihatan kalau dia itu hadir dan tadabburnya dibaca dengan benar, usahakan tajwidnya juga dengan benar. Kalau dia memahami artinya lebih bagus lagi. Wa fahmu ma'aniha. Dia paham betul arti dari ayat itu, indah sekali. Tapi tidak semua masyarakat kita mampu memahami ayat-ayat tersebut artinya. Wastish'arul khudu' wat tawadhu'. Jadi dia merasakan dirinya itu benar-benar tunduk, patuh, khusyuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala indar ruku'i was sujud. Jadi ketika dia ruku sesuai dengan aturan ruku itu sendiri. Jadi ya ini kaifiatus shalah, bagaimana tata cara salat dengan benar. Ya, nanti dalam berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara-cara salat, tahiyatnya bagaimana, rukunya bagaimana, meletakkan bagaimana. Insyaallah dalam pengajian berikutnya, biar nanti dilihat oleh para pemirsa bagaimana posisi kakinya waktu tasyahud, waktu i'tidal, meletakkan tangan di mana, ketika takbir di mana tangan diletakkan. Ya, diletakkan apa begini, nanti saya ajarkan satu persatu supaya jamaah juga melihat posisi-posisi tersebut. Yang sudah bagus, insya Allah semakin yakin lagi. Yang belum mantap, belum pas, ya dia semakin belajar supaya kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disabdakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat itu sendiri. Jadi ketika ruku, apa yang mesti dibaca? Dia merasakan bahwa Allah melihatnya. Allahu syahidun, Allahu nadhirun ilaihi wa syahidun alaihi. Terus dirasakan. In lam takun tarahu fa innahu yarak. Perasaan-perasaan semacam ini agar tidak dibuka peluang bagi setan. Sebab ketika seseorang itu melaksanakan ibadah salat, di situ setan itu benci sekali. Ya. Artinya kebencian, kecemburuan melihat hamba Allah ini yang artinya sulit untuk diganggu, dia berusaha dengan sekian banyak cara. Dan setiap orang, setan tahu mana titik kelemahannya. Coba. Dan seringnya adalah sesuatu yang lupa, tidak teringat, itu muncul dalam sholat semua. Sehingga dalam otak seseorang tadi, kalau waktu sholat dia akan ingat
barang-barang yang lupa, yang hilang teringat semua dalam solat. Sehingga tidak akan khusyuk dalam solatnya itu sendiri. Wassujud, bagaimana ketika sujud, dia merasakan kebesaran Allah, hamba yang hina, yang rendah, jadi punya makna yang luar biasa ketika seseorang itu melaksanakan solat. Wamtila'ul qalbi bi ta'zimillah wa taqdisihi inda takbir wa tasbih wa fi sa'ir. Ketika seseorang memulai dengan solat, kemudian mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Jadi bisa dengan sejajar dengan telinga, bisa juga hadwa mangkibaihi. Jadi takbir itu bisa di sini, bisa di pas telinga. Tapi nggak perlu ditaruh tangan di bawah telinga, di sini nggak, sejajar aja. Jadi dua cara, pas di telinga atau di atas, di sejajar dengan pundak ini. Dengan pundak atau di telinga. Ya. Jadi nggak perlu ke atas, nggak ada dalilnya ini. Ya. Dan tidak perlu diputar-putar juga tangan, cukup aja dengan hadwa mangkibaihi atau di posisi telinga. Dan tidak ada yang di dada, nah, itu nggak ada. Jadi ada kalau kita lihat yang sholat, Allahu Akbar, ini di dada sini nggak ada. Adanya hadwa mangkibaihi, pundak ini atau di telinga. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, apa yang dia rasakan? Yang maha besar hanya Allah. Seluruhnya itu kecil. Tempat dia tinggal kecil. Kota dia tinggal kecil. Negeri yang dia tinggal itu kecil. Dunia pun kecil semua di sisi Allah. Alam semesta semuanya kecil. Yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dirasakan itu di hati itu sendiri. Allah lah yang maha besar. Ya. Dan Allahu Akbar jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Allahu al-Akbar al-A'zam. Sudah. Yang kita dengar dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, itu yang kita baca. Ya. Inilah mulainya salat itu sendiri. Khusyuknya harus dijaga dari situ. Itu. Wa fi sa'iri ajza'is shalah, seluruh tahapan-tahapan salat harus dia rasakan itu sendiri. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi saya berikan contoh yang sederhana. Walillahil mathalul a'la. Jadi Allah tidak kita perumpamakan dengan makhluknya. Tapi supaya kita paham, pendekatan saja. Sekarang kalau ada seseorang dipanggil untuk bertemu dengan orang nomor satu, artinya orang yang paling dibesarkan di negeri itu. Sudah dia menghadap. Berdua dia menghadap. Lalu orang tersebut raja atau siapalah yang paling besar di negeri itu. Waktu diajak ngomong orang ini, pandangannya ke kiri ke kanan. Ya. Bahkan orang besar tadi nggak dilihat. Saya mau tanya, kira-kira ini orang disuruh dipecat, disuruh keluar atau apa enggak? Diajak ngomong, nggak dilihat sama dia. Dia ngeliat tempat lain. Sekali, dua kali juga nggak ditengok. Ini langsung disuruh keluar, selesai sudah. Keluar kamu sudah. Sudah dikasih waktu. Setengah jam kita persiapkan waktu dengan kamu, diajak ngomong. Tapi mata ke kiri ke kanan, kamu mau apa sih? Oh, dianggap ini sudah menghina. Tidak menghormati. Bagaimana dengan Allahu Rabbus Samawati wal Ard? Setiap kalimat yang dibaca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani 'abdi. Ar-Rahmanir Rahim, athna 'alayya 'abdi, hambaku memuji, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau wajah si orang ini hatinya tidak di situ, bagaimana coba? Itu. Jadi disinilah pentingnya merasakan kita ini menghadap pada siapa. Nah, kalau itu tidak terasa, ya sudah, berarti ya kita akan melihat bagaimana penjelasan dari Shahibul Kitab tentang orang semacam ini.
Kalau dengan makhluk Allah tadi, raja atau siapapun, dia akan diusir keluar. Bagaimana dengan Rabbus samawati wal ard? Nanti saya akan jelaskan macam-macam orang yang sholat. Ada 5 macam manusia yang sholat, dan satu persatu kan kita lihat contoh-contohnya nanti. Kemudian wa mujanabatil afkar wal khawatir dunyawiyah. Jadi di hati ini pasti terlintas macam-macam waktu sholat. Nah, itu permainan setan. Ya, wah udah nanti pikiran ke sana kemari, jasadnya ada di situ tapi pikirannya udah, ya, bahkan sebagian yang diingat hanya ketika Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Apa yang cerita setelah itu nggak teringat semuanya. Oleh itu kenapa ketika kita sholat baru aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Nah, salah satunya itu. Setelah sholat istighfar, karena memang ketika sholat itu di situ banyak hal-hal yang dilanggar. Muncullah istighfar tadi. Artinya kalau dalam waktu 5 menit ya kita harus mujahadah. Habib sholat, Ustaz, sulit sekali. Ya di situ pentingnya mujahadah. Berusaha jatuh bangkit, tapi harus nggak boleh kalah. Ya. Sebab setelah syahadatain, apa amal setelah syahadatain? Setelah seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sholat. Bukan haji, bukan ABC, sholat. Apalagi perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan yang lain-lain. Jadi kalau sholat langsung. Nah, kemudian wal i'rad an haditsin nafs fi dzalik, apa yang terlintas di hati palingkan semuanya. Enggak ada di hati kecuali Allah, tidak ada di pikiran kita dan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan pun harus di tempat sujud, jangan lihat kiri kanan. Kalau mata ke kiri ke kanan ini jelas orang enggak benar ini. Ya. Mungkin sekali-kali. Nah, ini saya kasih garis bawahi ya. Sekali-kali mungkin bisa melihat, tetapi kepala nggak boleh berpaling, hanya mata saja. Apa itu? Mungkin ada anak yang mau jatuh di tangga atau apa, dilirik supaya dibantu cepat. Ya, ada sesuatu yang dia tidak akan batalkan sholatnya, tapi kepalanya nggak boleh, hanya mata aja melirik pada suatu. Berarti ada isyarat ini, ada yang mesti tapi sesekali, jangan setiap sholat ngelirik terus. Sehingga jamaah udah tahu nanti kita dilirik. Ini enggak sehat yang begini. Ya. Jadi mata pun melihat di tempat sujud. Nah, tidak boleh ngelihat ke atas, kiri kanan. Tempat sujud itu yang dilihat. Apakah ketika dia berdiri atau ketika dia duduk, yang dilihat tempat sujud. Yakunul ham, yang ada di hatinya dalam sholat itu semuanya fokus untuk mendirikan sholat, melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah. Fa inna sholata ma'al ghaflah wa adamul khusyu' wal hudur la hasila laha wa la naf'alha. Jadi sholat yang penuh dengan kelalaian, yang tidak khusyuk, yang tidak hadir hatinya dan seluruh anggota tubuhnya, maka tidak ada manfaatnya. Hasilnya nggak ada. Wujudus sholah ka'adamiha. Jadi adanya sholat dan sama aja sudah. Ya, silakan. Qala al-Hasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها
وإن المصلي قد يصلي صلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، أعني أنه يكتب له منها القدر يكتب له منها القدر الذي كان فيه القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله وخاشعا له، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه، فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها، والغافل الله في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها. Imam Hasanul Basri ini yang lahir di zaman di penghujung zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibunya itu pernah datang di rumah Ummi Salamah. Ya, ibu dari Imam Hasanul Basri ini pernah bantu Ummi Salamah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat Ummi Salamah radhiyallahu anha menyuruh ibunya untuk satu pekerjaan, satu tugas. Lalu Imam Hasan al-Basri masih bayi di rumahnya, di rumah Ummi Salamah. Nangis dia. Kemudian disusui oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha. Bayangkan. Ya, jadi keberkahan dari Ummi Salamah disusui jadi imam yang besar, Imam Hasanul Basri. Ya, itu salah satu peristiwa yang terjadi ketika Imam Hasanul Basri di Madinah Munawwarah. Dia mengatakan, kullu salatin, setiap solat yang hati itu tidak hadir, fahiya ilal uqubati asra. Jadi bukan dapat pahala, dapat iqab, dapat sanksi. Coba. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Jadi tidak ada bagi seseorang yang salat itu kecuali yang dia betul-betul hadir. Ya, hadir dan khusyuk. Kalau kehadiran dia dan kekhusyukannya hanya 10%, ya dapat segitu aja. Ya. Jadi tergantung kehadiran dia dalam salat itu. Bisa 1/6, bisa 1/10, sesuai dengan kehadiran seseorang itu zahiran qalban wa qaliban, lahir dan batinnya dan khusyuknya berapa persen dia dapatkan demikian. Kalau sama sekali tidak dia hadir di situ, maka tidak mendapatkan sesuatu dan bisa-bisa kena sanksi. Saya jelaskan di sini ada 5 macam orang yang sholat. Jadi 5 bentuk orang itu yang sholat. Yang pertama, sholatul muqarrabin. Nah, ini sudah di atas sholatul muflihin. Muqarrabin itu para anbiya, para rasul atau para aulia, para solihun yang sholatnya sudah ya seperti yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Jadi kalau ada seseorang yang sholat seperti sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mendekati itu, atau yang sesuai dengan diperintahkan oleh Rasul, karena tidak seorang pun mampu akan melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalaupun ada yang melaksanakannya, kemudian ya mirip-mirip mendekati, itulah sholatul muqarrabin. Musallin yang dengar yang betul-betul seperti mendekati dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatul muflihin. Ya, itu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyu'ul qalb wa khudu'ul jawarih. Jadi salatul muflihin, hatinya benar-benar khusyuk dan seluruh anggota tubuhnya itu tunduk dan patuh. Nah, itu
Itu salatul muflihin. Yang kedua. Yang ketiga adalah musallin ma'jur. Orang yang solat dapat pahala. Ya. Dia belum sampai kepada qad aflahal mu'minun. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka yang mujahadah. Dia tahu tantangannya berat. Jadi dalam solat jatuh bangkit, tapi dia terus berusaha. Dia terus berusaha. Itulah yang seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina. Jadi mereka-mereka yang berjuang di jalanku. Lanahdiyannahum subul, pasti aku akan tunjukkan jalanku itu sendiri. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama mereka-mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi walladzina jahadu, berjuang, berusaha. Nah, kalau seseorang berusaha, insya Allah dia masuk juga golongan al-muflihun juga. Qad aflahal mu'minun. Jadi man sara ala darbin wasal. Orang kalau sudah berjalan sesuai dengan on the track, ya sampai ke sana juga. Godaan besar tapi dia berusaha. Taruhlah nilainya belum sampai nilai 9 atau 10, tapi dia sudah di angka yang sudah menuju ke situ. Inilah musallin ma'jur. Dia sholat dan dia dapat pahalanya. Berapa dapat pahalanya? Ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, bisa 1/10, bisa setengahnya, bisa 70%, bisa 80%, 90%. Fallahu karim, Allah maha pemurah. Sangat tahu dari hambanya yang sudah berusaha. Dan insya Allah tergolong seperti dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian yang ketiga, musallin mahrum. Jadi yang sholat yang tidak dapat pahala sama sekali. Bagaimana nggak dapat pahala sama sekali? Yaitu jasadnya ada di musalla atau di sejadah atau di masjid, kenyataannya hatinya nggak ada di situ. Jadi hatinya tidak ada di situ. Hatinya sama sekali tidak sholat. Laisa lahu min salatihi illa ta'ab. Jasaduhu fil masjid wa qalbuhu fis suq. Nah, itu. Dia tidak mendapatkan sholatnya kecuali capek saja. Seperti yang kita jelaskan di bulan suci Ramadan, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tidak mendapatkan dari pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali capek aja dia. Dan yang nomor 5 adalah musallin mu'aqab. Orang yang sholat yang dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Surat ke-107 ayat 4 sampai ayat ke-5. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka-mereka yang sholat. Ini sanksi, ancaman. Siapa mereka-mereka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi yang lalai dalam sholat. Kalau di depan orang nomor 1 tadi, raja tadi, walillahil masalul a'la, kita tidak memperumpamakan Allah dengan makhluknya, itu pasti kena sanksi. Ini orang kurang ajar ini ya. Udah dikasih waktu setengah jam lagi, diajak ngomong, bukan malah balas omongan, malah pikirannya ke kiri ke kanan. Jangan-jangan sakit jiwa orang ini. Ya. Bahkan diajak ngomong sesuatu, ngomong yang lain. Bahkan merendahkan juga. Itu kena sanksi sudah.
Ya. Dan dia tahu orang ini dikenal. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manusia segala-galanya. Memang sekali lagi was-was, godaan ini dari setan luar biasa. Tapi ya kita berusaha bangkit untuk melawannya. Jangan malah ikut dengan arus itu sendiri. Selalu ketika diserang begitu oleh setan dan iblis, ya terus Allah yanzur, Allah melihatku, Allah ini ya Rabb. Sambil juga berdoa, bantulah aku ya Rabb, jadikan sholat ini qurratu aini fi shalah. Terus di hati aja, nggak usah dia bicara. Ya, jadikanlah ya Allah, berikanlah aku kekuatan ini, terus kelihatan dia bahwa dia ingin ibadahnya itu semakin baik. Ya, bahkan dimulai juga sebelum sholat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Waktu sebelum membaca bismillah, membaca ta'awud, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kelihatan bahwa dia ini mau berlindung dari godaan setan. Kelihatan dia ingin sholat dia itu semakin baik dan semakin baik. Ya. Bahkan dari banyak orang udah kelihatan. Dari cara berdirinya pun seenaknya. Ya, posisi berdiri, posisi seperti orang lagi istirahat. Ya. Terus ada bunyi handphone, dibuka, dilihat. Jawab lagi coba handphonenya. Ini sholat apa dia? Ya. Apalagi kaitan dengan bisnis. Wah, ini kalau lambat dikit hilang ini faedahnya ini. Ini selesai udah, ini nggak karuan sholatnya. Mestinya handphonenya di silent, ditinggalkan. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arihna biha ya Bilal. Bukan arihna minha, arihna biha. Ya. Tentramkanlah hati kami semua wahai Bilal dengan solat, dengan solat, dengan solat. Ya. Minha min. Nah, itu dari urusan dunia, di sini tentramnya waktu sholat. Bukan dalam keadaan sholat, urusan dunia masuk semua. Ya, berarti memang yang dicari bukan ketentraman dalam sholat, tapi yang dicari adalah tetap kesibukan yang tidak akan habis-habis tadi. Jadi 5 hal tadi sudah jelas ya. Yang pertama, sholatul muqarrabin, musallin muqarrab. Sholatul muqarrabin, muflihin yang kedua. Yang ketiga adalah musallin ma'jur. Nah ini, tidak sampai ke muflihin tapi on the track, sudah dekat, dapat pahala dia. Walaupun pahalanya mungkin tidak sempurna 10, tapi dia dapat. Yang ketiga mahrum, musallin mahrum, sama sekali nggak dapat pahala. Dan yang keempat musallin mu'aqab. Sudah sholat, kena sanksi lagi dia. Itu 5 bentuk orang-orang yang sholat itu sendiri. Nah, tinggal kita mau milih. Mungkin ya kalau yang pertama, wah berat itu. Ya semua juga Allah berikan, kalau siapapun juga punya peluang untuk sampai ke situ. Tapi kalau posisi yang kedua, Masya Allah, itu udah luar biasa. Ya, qad aflahal mu'minun. Masuk gerompong orang-orang mukmin yang muflihun, yang sukses, yang berhasil, yang beruntung. Tapi nggak boleh kurang yang 3 tadi, ma'jur, tetap dapat pahala. Mudah-mudahan dengan mujahadah tadi, dengan berusaha tadi dapat. Yang penting mujahadah. Orang kalau udah berusaha, nanti Allah berikan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli tafsir, dia katakan al-harakat barokat. Yang penting bergerak, nanti Allah kasih keberkahan. Wabil hazzi yasqutut tamru. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bayangkan orang baru saja nifas melahirkan anak. Pohon korma, aduh, hatta 2-3 orang mau gerakkan juga nggak kuat. Tapi yang penting ikhtiar. Digoyang begini, turun dah, berjatuhan rutub. Rutub itu keras. Tapi siapa yang menggerakkan, siapa yang menjatuhkan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Penting ikhtiar. Jadi ketika sholat pun mujahadah terus. Jatuh, bangkit, terus dia berusaha. Dan dia tahu ini godaan. Sambil di hatinya juga memohon sama Allah, ya Rabb, berikan aku kekuatan, Engkau melihatku, Engkau terus.
sama lama juga. Ya, iblis pun tahu, suatu saat dia tahu, oh, ini orang nggak bisa diganggu. Karena ketika jatuh, dia tahu jatuh itu dari godaan tadi, tapi dia bangkit. Bangkit ngelawan, tumbang. Wabil hazyas wabil isti'dadat takunul imdadat. Ketika mujahadah tadi terus, maka muncullah imdadat, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah ini penting. Saya yakin hampir kalau mereka yang beriman berusaha dalam posisi yang ketiga ini. Mujahadah, berusaha tergolong minal muflihin. Ya, berikutnya. Apa? Udah habis. Sedikit aja nih. Fajtahid rahimakallah fil khusyu'. فاجتهد رحمك الله في الخشوع والحضور في الصلاة وتدبر ما تقوله من كلام ربك في صلاتك ولا تعجل إذا قرأت فإنه لا تدبر مع العجلة وإذا ركعت وسجدت فاطمئن ولا تنقر الصلاة نقر الديك فلا تصح صلاتك وذلك لأن الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه وفي السجدتين وفي الجلوس بينهما واجبة لا بد منها في الفرض والنفل تبطل الصلاة بتركها. Ya, sampai di sini dulu untuk pengajian kita di malam hari ini. Di sini pentingnya seseorang untuk khusyuk, huzur dalam solat dan tadabbur dengan ayat-ayat Allah yang dibaca. Wala ta'jal, jangan terburu-buru dalam membaca. Fa innahu la tadabbura ma'al ajal. Tidak ada tadabbur, memahami, merasakan itu dengan terburu-buru. Nah, di sini wala tanquris salah naqraddik fala tasihhu salatuk. Apa yang dimaksud gini? Jadi solat tadi tidak boleh terburu-buru. Nah, jadi solat tidak boleh terburu-buru. Apa contohnya? Contoh ketika sujud, baru saya sujud naik lagi. Ya, ada di beberapa masyarakat, mungkin di kita kurang. Terutama julus baina sajdatain. Jadi habis sujud, kemudian duduk. Nah, duduknya ini di beberapa negara itu terlalu cepat. Bisa kita lihat masyarakat yang dari Pakistan, dari India itu. Jadi sujud, baru bangun, sujud lagi. Jadi tidak ada tuma'ninah. Ini isyarat pentingnya tuma'ninah. Wala tanquris salah. Jangan tergesa-gesa waktu salat. Naqraddik, seperti ayam lagi mematuk, tuk 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 tuk. Ah, itu salatnya enggak ada tuma'ninah. Jadi digambarkan seperti ayam mematuk, itu berarti tidak ada tuma'ninah. Kalau tidak ada tuma'ninah, salatnya tidak sah. Apa itu tuma'ninah? Ketika ruku berhenti, i'tidal, sujud, sajdah duduk antara dua sujud, harus tenang dulu, itu tuma'ninah. Kalau model seperti ayam lagi mematuk, fala tasihhus shalah. Kenapa? Karena tuma'ninah rukun min arkanis shalah. Bukan sunnah. Dia bukan sunnah salat, bukan hayatus salat, tapi rukun. Fard, satu kewajiban dalam salat itu sendiri. Apakah itu salat sunnah atau salat wajib? Tabtulu shalah bitarkiha. Maka salatnya batal ketika meninggalkan tuma'ninah. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, keberkahan. InsyaAllah salat sesuatu yang sangat mendasar. Kita harus terus belajar, mengamalkan, tadabbur, dan yang tidak kalah penting adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan qurratu ainina fis shalah. Cahaya peliput mata kita, penyegar mata kita, cahaya mata kita itu yaitu salat. Nah, itu kalau Allah berikan, sungguh beruntung, sungguh nikmat manusia-manusia yang diberikan ketentraman, kesejukan, kebahagiaan ketika mereka dalam
melaksanakan ibadah sholat. Bukan seperti sebagian, anak-anak jangan rame-rame, bapak lagi mau sholat. Mau si bapak tadi. Kalau para salafun saleh mengatakan silahkan kalian mau ribut beramai, tapi tunggu dulu aku sholat. Jadi kalau aku sudah masuk sholat, silahkan yang mau rame silahkan. Bayangkan, karena dia udah nggak denger. Jadi bukan malah dilarang. Yang penting aku udah takbir, setelah itu silahkan yang mau ribut, selesai sudah. Dia nggak dengar itu semuanya. Kapan kita bisa merasakan semacam itu? Pasti taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wafiqna wa saddidna wa jalna min ibadika al-mukhlasin. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Emma Khairunisa, izin bertanya, mohon pembahasan Habib pelaksanaan dari wudhu hingga sholat. Apakah kita harus memahami sesuai madhab yang kita ingin gunakan atau sesuai ilmu yang pernah kita dapat saja di bangku sekolah? Artinya, perlukah mendalami masing-masing madhab dalam pelaksanaan wudhu dan sholat? Dan kita ikuti prosesi wudhu hingga sholat pada madhab yang sama, atau boleh dengan madhab yang berbeda antara dua pelaksanaan ritual tersebut? Jazakumullahu khairan. Pada dasarnya umumun nas, orang awam ini nggak punya madhab. Nah, ini penting ya. Orang awam kewajibannya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau orang mengatakan madhab saya demikian, ini orang ngerti berarti. Jadi kalau orang awam yang umum, dia kewajiban dia tanya aja sama orang yang mengerti. Bagaimana saya wudhu? Oh, sudah ikuti aja, udah selesai. Nah, kalau dia udah mulai mengerti, tahu, mendalami madhab, ya itu ya silahkan dia bisa mentarjih, bisa memilih. Tapi kalau orang awam, ya saya yakin juga yang bertanya juga, kalau dijelaskan madhab Syafi'i, kemudian dia nggak akan paham, sebab seseorang menjadi seorang madhab itu kan berarti dia tahu betul ilmunya itu sendiri, belajar ya cukup lama, bertahun-tahun. Jadi tanya, umpamanya ada ustadz yang dia kenal, yang dia yakini insya Allah istiqomah, tanya aja, Ustadz saya mau wudhu bagaimana, diajarin. Atau di sini nanti kita ajarkan semua. Jadi cara-cara berwudhu, dan tidak sulit. Ya, apa yang sudah dilakukan saya yakin sudah itulah insya Allah wudhu yang benar. Cuma yang penting itu mana rukun-rukun wudhu, mana yang sunnah. Jadi harus dia jelas tata cara wudhu. Umpamanya tangan ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini mulai dari wudhu. Ya pertama basuh kumur-kumur, istinsyakan semuanya dan ucapan bismillah. Basuhnya tangan, muka, mana batas muka, atas, bawah, kiri, kanan. Ini kan cara-cara berwudu. Ya, saya pernah jelaskan dalam 2 pekan yang lalu. Membasuh dan mengusap itu beda. Jadi kalau muka itu dibasuh, kalau kepala diusap, beda ya. Jadi famsahu biru'usikum. Jadi kepala itu diusap bukan dibasuh. Jadi apa itu diusap? Ambil air, diusap. Jadi bukan air taruh di kepala semua satu ember. Itu namanya mandi. Tapi kalau tangan dibasuh dari sini ke bawah, dari tangan ini sampai ke sini, itu dilakukan. Kemudian ketika sholat, ya kalau sholatnya seperti nanti sudah dijelaskan, atau dia sudah sholat seperti biasa, bacaan-bacaannya, ya sekali lagi dia tanya sama yang mengerti, udah ikuti aja. Pendekatannya begini, seseorang belum pernah pergi ke Bogor, belum pernah pergi, mau pergi sendiri atau tanya? Tanya sama orang udah mundar-mandir ke Bogor. Oh yang mundar-mandir itu lewat Cibinong, jalan Liwarto, ya sampai juga ke Bogor. Atau ada yang bawa, kita lewat tol, ya sudah sampai juga. Atau mungkin ada jalan lain lagi, muter-muter, sampai juga ke Bogor. Jadi ngikutin aja udah yang biasa. Itulah guru dia yang dia di kampungnya, di daerahnya, yang dia yakin, sudah ikuti aja. Ustaz nggak ada masalah. Jadi nggak perlu saling menyalahkan dalam masalah ijtihad.
Ya, apa itu ijtihad? Ya kalau di Indonesia ini yang tersebar banyak mazhab Syafi'i. Sudah sampai juga ke tujuan. Ya. Tapi dia mau, ya saya senang Ustaz saya ke Mekah, nggak usah baca bismillah. Ya silakan nggak baca bismillah. Nggak perlu saling menyalahkan. Ya. Sebab yang membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pulang dari Mekah, wah, nggak sah yang baca bismillah. Nah, ini nggak benar. Ya, sebab yang baca bismillah juga punya dalil. Jadi kalau orang awam itu ikut aja sudah. Dua-duanya juga sah. Yang baca bismillah pahalanya lebih banyak. Karena dibaca bismillah kan, ayat-ayat, satu ayat banyak pahala kan. Ya. Cuma di Mekah baca bismillahnya pelan, nggak kedengeran. Itu aja kan. Karena mazhab Hambali. Ada mazhab yang lain tanpa bismillah, ya silakan. Yang penting la ingkara fil ijtihad. Tidak boleh melakukan nahi mungkar dalam masalah ijtihad. Jadi sebagian masyarakat kita ini ya hafal beberapa hadis, ratusan hadis sudah mulai nyalahkan sana sini. Dia nggak tahu, ini semua ijtihad dan nggak boleh saling menyalahkan. Ini bukan tempat untuk nahi mungkar ijtihad. Yang kunut, yang tidak kunut, yang baca bismillah, nggak baca, itu bukan tempat nahi mungkar. Ini tempat berijtihad dan semuanya benar. Ya, ijtihad itu benar. Berijtihad dan merasa dan punya dalil. Jadi jangan maksa dalil kamu itu yang benar, yang ini salah, terus disalah-salahkan. Ya, nah itu tidak dibenarkan. Paham? Jadi itu. Jadi silahkan ukhti Emma, ya yang tanya sama yang mengerti sana. Sebab kalau bisa cari dalil sendiri kan tidak semuanya. Saya tanya bagaimana wudunya dengan benar, bagaimana sholatnya, sudah ala barakatillah. Jadi agama ini tidak sulit. Walaupun kita tidak boleh juga memudah-mudahkan sesuatu yang sudah ada aturannya. Inna hadzal dina yusrun yassiru wa la tu'assiru, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan kemudahan, jangan buat orang susah. Ya, jadi ketika menyampaikan basyiru, beri kabar gembira. Ya, jangan membuat orang jauh dari agama. Ya, sehingga Allah tidak ada memerintahkan, bahkan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersulit hambanya dalam menjalankan perintah-perintah agama. Ya. Pertanyaan dari Dian Nofrini, izin bertanya Habib, bagaimana ada orang yang rajin sholat namun tak juga ketinggalan melaksanakan maksiat, padahal sholat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Ya. Jadi sholatnya kenceng, maksiatnya kenceng. Iya, jadi ada orang rajin sholat tapi nggak ketinggalan juga maksiatnya. Padahal sholat katanya mencegah kejahatan. Ya, sekarang pertanyaan, yang rajin sholat itu sholatnya khusyuk apa enggak khusyuk? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Pasti, asal sholat yang benar. Tadi yang 5 macam tadi, dia masuk ke sholat yang mana coba? Kalau masuk dalam sholatul muqarrabin, saya yakin enggak? InsyaAllah. Kalau masuk dalam sholat qad aflahal mu'minun, insyaAllah. Kalau masuk dalam sholatul mujahadah, tadi yang ketiga, sholatul musallin ma'jur, yang dapat pahala, insyaAllah Allah jaga. Tapi kalau masuk sholat yang mahrum, yang enggak dapat pahala, atau sholat orang-orang yang kena sanksi, sholat yang jasadnya di masjid atau di tempat sejadah, tapi hatinya di tempat lain, nah itu mungkin terjadi itu. Saya tidak mengatakan orang kalau sudah sholat kemudian tidak akan berbuat maksiat, tidak. Tapi ini kan bahasanya kan maksiatnya kencang, berarti semua orang tahu. Nah, berarti sholatnya tidak beres. Walaupun orang udah sholat, solihun, jangan juga mengatakan orang yang soleh itu kemudian maksum tidak berbuat dosa, tidak. Itu pemahaman yang keliru. Yang terjaga dari dosa para anbiya, para rasul. As-solihun ya'sun, juga berbuat maksiat. Cuma mereka berbuatnya tidak terang-terangan. Kalaupun terjadi,
ya kembali dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan tadi sholat tapi terus maksiatnya Jalan. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya, Allah pasti menepati janjinya. Tapi orang itu yang tidak menepati dirinya dalam sholat, orangnya nggak beres. Ya, kalau ayatnya jelas, terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan maksiat, insya Allah. Ya. Ya, ini ada pertanyaan tapi tidak jelas dari siapa, hanya tulisan Asus, mungkin ini sepertinya komputer saja ya. Tapi tetap akan kita bacakan. Mohon yang bertanya nanti lebih fokus di nama yang bertanyanya ya, karena kita akan pilih siapa yang akan diberikan hadiah buku di akhir nanti. Izin bertanya Habib, bagaimana mengatasi gangguan kekhusyuan pada saat sholat? Seperti yang disampaikan tadi, jadi teringat macam-macam saat sholat. Bahkan sampai lupa sudah rakaat berapa atau tadi membaca surat apa. Apakah ada cara khusus untuk menghindari hal tersebut? Terima kasih. Pertama, ketika kita sholat, kita harus yakin kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu posisinya, harus positioning itu penting. Ya. Bayangkan kalau di depan tokoh raja ini semua, bagaimana posisi kita? Berani macam-macam enggak? Ya. Oh, enggak akan kita lakukan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi positioning itu penting. Posisi kita sebagai seseorang hamba yang saat itu kita diberikan punya peluang untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang maha dahsyat, luar biasa. Diberi peluang untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah. Ada kira-kira posisi yang lebih tinggi dari itu? Enggak ada. Dan Allah memandang hambanya selagi dia sholat, dipandang hamba tersebut. Khusus pandangan Allah kepada kamu, coba. Apa enggak bangga? Selagi hamba tadi, hatinya juga memandang Allah Subhanahu wa taala. Dipandang. Kita ngomong apa saja, kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambaku telah hamidani abdi. Memujiku. Terus dijawab. Allah menjawab. Apa enggak sesuatu yang luar biasa itu? Tapi itu pun gangguan luar biasa. Ya saya katakan tadi, ya mujahadah. Kalau jatuh bangkit lagi. Sambil di hati itu selalu mengatakan, ya Allah, bantulah hambamu yang lemah ini. Begitu besar godaan setan ini, ya Allah. Kemana aku akan pergi kecuali padamu, ya Rabb. Terus minta tolong sampai dia sukses. Ya, ditolong sama Allah. Nah, itulah yang dikatakan mujahadah. Terus berjuang. Nanti dia juga akan berhasil. Jatuh bangkit, terus fokus saja. Ya memang semua kita juga dalam posisi yang semacam itu, melatih diri kita, berusaha. Mungkin sholat ini baru berhasil 10%. Jangan putus asa. Ya, oleh itu penting juga jangan meninggalkan sholat sunnah. Sebab yang sholat fardu itu pasti kurang. Ditambal dengan sholat sunnah tadi. Sambil berusaha besoknya lagi, terus. Nah, itu. Jadi masing-masing kita tahu kelemahan diri kita. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di samping juga usahakan apa yang kita makan juga bersih. Ya, jauh dari hal-hal yang haram, itu juga berpengaruh pada diri seseorang, pada jiwa seseorang. Ya, seperti saya katakan tadi, mulai jaga wudunya dulu. Perhatikan wudu sehingga setelah setelah berwudu kita berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikal mutatahhirin. Kan minta, sebab dosa-dosa berhamburan semua ketika wudu. Bersih. Terus kita masuk. Ini juga tahapan-tahapan yang bantu kita untuk sholat juga. Jangan dianggap remeh seperti yang saya katakan tadi, sebelum bangun rumah siapkan gambar rumah tersebut, mana dapurnya, mana ininya. Jangan nggak ada gambar ketika bangun rumah bingung.
Akhirnya dapurnya di depan rumah. Antum bagaimana dapur depan rumah? Ya anak supaya kelihatan pemurah. Jadi anak masak di sini. Ngawur kamu. Ini malah bikin kacau. Karena gambar nggak jelas. Ya, kamar juga nggak jelas. Kamarnya 2x2 semua. Padahal tanahnya luas karena gambar tidak ada. Nah, kalau membangun rumah saja tanpa bagaimana sholat? Siapkan, siapkan dan siapkan. Sekali lagi semua kita berusaha, jangan putus asa. Ya, dan selalu hadirkan di hati itu Allah, ya, dan mohon pertolongan. Yakin Allah melihat kita, terus lama-lama saya yakin juga kita akan menang. Dan endingnya juga ketika salam, nah itu ditutup dengan sesuatu yang indah juga. Apa itu? Ketika salam, ya Rabb, terimalah salatku ini di hati. Terimalah hambamu ya Rabb, lemah. Jadi endingnya itu indah, jangan endingnya nggak tahu. Apa endingnya? Ini udah salam apa belum? Ini paling parah sudah. Ditutup dengan nggak jelas. Bahkan makmum juga tanya, ini kok nggak salam-salam imamnya? Sebab imamnya menganggap udah salam. Jadi makmum bingung, ini apa? Ini kok nggak ditutup? Imamnya berasa udah salam. Nah, ini ending yang itu berarti akhirnya juga berat itu. Nah, ketika dia salam, tentramlah di hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima salatku. Kiri kanan. Jadi selalu konsentrasinya al-qabul, Allah terima, Allah terima. Ya. Selanjutnya dari Subekti Pamungkas. Assalamualaikum Habib, mau bertanya, bolehkah salat dengan menjamak dan qasar zuhur, asar, maghrib, isya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ada komanya ya, maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya. Saat sedang tadabbur alam mendaki gunung, dan pada saat bekerja jauh di luar kota dan atau luar provinsi. Jadi boleh nggak menjamak dan qasar zuhur, asar, ya, maghrib, isya saat sedang tadabbur alam, misalnya mungkin naik gunung. Ya, ini masalahnya musafir atau tidak. Yang dibolehkan tidak ada urusan dengan tadabbur. Dia itu tinggal di gunung atau tinggal di mana? Apa dia musafir atau mukim? Kalau dia adalah musafir, mau mendaki, mau turun, tidak mendaki, boleh, asal musafir. Musafir pun harus ada jarak. Jangan musafir 3 mil terus dia qasar. Seperti ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, digunakan oleh dalil dari Dawud Al-Zahiri. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW ketika musafir dia mengqasar dalam perjalanan 3 mil. Dianggap perjalanan 3 mil, perjalanan itu ratusan kilo, ratusan mil. Tapi mulai 3 mil di kota berarti udah di luar kota. Jadi paham ya? Jadi jangan terus dianggap kalau perjalanan 3 mil dibolehkan mengqasar. Tidak. Buktinya apa? Buktinya ungkapan Ibnu Abbas. Dia mengatakan pada ahlu Mekah, penduduk Mekah, ya ahla Mekah, la taqsuru aqal min 4 burud. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada penduduk Mekah, jangan kalian mengqasar salat itu di luar 4 burud. 1 burud itu 12 mil. Jadi kalau 4 burud, 1 barid itu 12 mil. Jam'a burud barid. Jadi kalau 4 burud itu 4 kali 12, 48 mil. 48 mil berarti berapa di atas? 70 kilo. Itu baru mengqasar. Dibolehkan. Apa tadi? Pencinta alam. Iya, dia naik gunung. Naik gunung. Dia sekarang musafir atau tidak? Kalau dia tinggalnya di gunung, terus naik lagi ke atas ya nggak qasar ya. Kecuali dia tinggal di kota, gunungnya itu memang perjalanan dibolehkan mengqasar salat, ya silakan. Zuhur sama asar jadi satu, boleh. Bukan zuhur, asar, maghrib, isya ya. Zuhur sama asar digabung, jamak qasar, silakan. Ya, maghrib dengan isya silakan. Itu. Dengan catatan dia pergi di satu tempat, dia musafir. Nah itu. Dia musafir. Dibolehkan mengqasar. Tapi kalau dia tidak musafir, ya, dibolehkan juga tapi tanpa mengqasar. Ya,
Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Apa contohnya? Umpamanya dia sebagai profesinya sebagai dokter, lagi ngoperasi, kemudian terdengar adzan maghrib, ini operasi, berhenti, wah bahaya, ya udah ditakhir aja ke isya, boleh. Atau polisi umpamanya, lampu merah, tok, lagi sibuk, ditinggal kacau di situ semua, nah itu boleh. Atau seseorang dalam perjalanan yang dia tidak sangka itu macet, jadi macet, krodit umpamanya, ya udah dia takhir. Tapi dengan catatan seperti ungkapan beberapa tabi'in, seperti seingat saya Imam Nakhai dan lain sebagainya, liman lam yakun dzalika min adatihi, ini bukan menjadi adat dan kebiasaan dia. Kalau jelas-jelas jalan sebelum maghrib macet, udahlah di kantor aja sholat maghrib dulu. Selalu keluar sebelum maghrib setengah jam, ya udah habis deh maghribnya. Mau di mana? Di mobil juga nggak ada wudhu ini, jadi sholat dulu baru pulang. Jadi kalau bukan kebiasaannya dibolehkan menjamak tapi tanpa qasar. Jelas ya? Ya. Oke, silakan. 3 orang yang mendapatkan buku pada malam hari ini. Ya, yang pertama Dian Nofrini, Subekti Pamungkas, dan juga Emma Khairnisa. Saya ulangi, ada 3. Yang pertama Dian Nofrini, yang kedua Subekti Pamungkas, dan juga Emma Khairnisa. Ketiga-tiganya harap mengirimkan nomor telepon dan juga alamat lengkap karena kami akan mengirimkan buku terjemah daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Baiklah, langsung kita akhiri dengan membaca doa yang biasa kita baca dalam menutup majlis. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.